Nama saya Alfat Eliasar. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal suku Baduy Dalam. Penjelasan suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok etnis di Pegunungan Kendeng, Desa Kanikes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Leblak, Banten. Sebutan Baduy adalah pemberian dari para peneliti Belanda yang mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah. Sebutan lain suku Baduy karena adanya sungai Baduy dan gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Populasi orang Kanekes ini diperkirakan 26.000 orang dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasikan diri dari dunia luar. Suku Baduy sendiri terdiri dari dua macam, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Selanjutnya adalah alam dan lingkungan suku Baduy. Lokasi masyarakat Baduy sendiri, wilayahnya merupakan perbukitan. Pemukiman biasanya terletak di wilayah lembah bukit pada daerah yang lebih datar, dekat dengan sumber air tanah atau sungai, memiliki luas sekitar 5.101,8 hektar. Lingkungan tempat mereka tinggal benar-benar tidak terjangkau oleh transportasi modern dan tempat terpencil di tengah-tengah bentang alam pegunungan, perbukitan, rimbun, serta hutan lengkap dengan sungai. Juga hamparan kebun dan tanah ladang. Masyarakat suku Baduy Dalam memanfaatkan kekayaan alam menggunakan konsep untuk tidak merubah alam. Masyarakat Baduy memiliki tata cara perlakuan terhadap lingkungan hutannya. Hidup sederhana, menabung hasil pertanian, dan rajin bekerja adalah ajaran utama masyarakat suku Baduy. Lalu kemudian kearifan lokal suku Baduy Dalam. Di bidang pertanian, yang pertama masyarakat suku Baduy berladang tanpa menggunakan perubahan bentuk alam. Selanjutnya kedua yaitu menanam padi dan tumbuhan lain sesuai dengan bentuk kontur lereng tanpa membuat terasering. Ketiga, tidak menggunakan sistem irigasi untuk sistem pengairannya dan hanya memanfaatkan air hujan. Hal ini karena ketika masyarakat Baduy membelokkan arah sungai akan merusak keseimbangan alam. Yang keempat, larangan yang harus dipatuhi dalam pertanian ada 5, yaitu pertama dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah. Lalu kedua dilarang menanam singkong. Ketiga dilarang menggunakan bahan kimia untuk membasmi hama. Keempat dilarang pergi ke ladang pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Yang kelima dilarang membuka ladang di leuweung atau hutan larangan dan dilarang buka lahan di hutan kampung. Lalu selanjutnya kearifan lokal suku Baduy dalam bidang pengelolaan lingkungan. Masyarakat Baduy memiliki pembagian wilayah hutan menjadi 3, yaitu hutan larangan, yang hutannya tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, bahkan orang Baduy atau pimpinan adat sekalipun. Lalu selanjutnya hutan Dudungusan, yaitu hutan yang dilestarikan karena berada di hulu sungai atau di dalamnya terdapat tempat keramat leluhur Baduy. Selanjutnya ada hutan garapan, yakni hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang. Kemudian, ketentuan adat sebagai kearifan lokal suku Baduy harus ditaati oleh masyarakat Baduy maupun masyarakat luar. Ketentuannya yaitu 1. Dilarang mengubah jalan air seperti membuat irigasi dan mengatur drainase. Kedua, dilarang mengubah bentuk tanah seperti menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk pemukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. Ketiga, dilarang masuk hutan titipan, leuweung titipan untuk menebang pohon, membuka ladang, dan mengambil hasil hutan. Hutan larangan dan hutan titipan tidak boleh dialihfungsikan. Keempat, dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk, pestisida, sabun, pasta gigi, deterjen, dan racun ikan. Kelima, dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan. Keenam, dilarang memelihara binatang ternak berkaki 4. 7. Dilarang berladang sembarangan. 8. Dilarang menggunakan pakaian sembarangan. Kemudian pola kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Baduy Dalam. Pola ekonominya, aktivitas utama masyarakat Baduy
untuk menunjang kehidupan perekonomiannya adalah dengan bertani. Mereka menggunakan sistem perladangan dalam aktivitas pertaniannya. Menurut masyarakat Baduy, sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada alam, karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. Terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam melakukan pertanian. Larangan tersebut adalah dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah, menanam singkong, menggunakan bahan kimia, pergi ke ladang pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu, membuka ladang di leuweung atau hutan tutupan, dan dilarang membuka lahan di hutan kampung. Biasanya, setelah panen, padi dikeringkan langsung dimasukkan ke dalam lumbung padi yang disebut leuwit. Padi yang disimpan di lumbung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan lebih diutamakan untuk digunakan pada saat upacara adat seperti pernikahan atau kinatan. Selanjutnya, pola sosial dan budaya. Ada 3 hal utama keseharian mereka. Yang pertama, sederhana dan kesederhanaan. Tidak ada sentuhan modern, segala sesuatunya sederhana dan dihasilkan oleh sendiri, seperti makanan, pakaian, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Meskipun anti modernisasi, mereka tetap menghormati kehidupan modern yang ada di sekitarnya. Sederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya adalah ajaran utama masyarakat Baduy. Kepentingan sosial selalu dikedepankan, menjunjung tinggi asas demokrasi, tidak ada kesenjangan sosial maupun ekonomi antara individu pada masyarakat Baduy. Lalu, yang kedua adalah segala hal yang alami berhubungan dengan alam. Hal ini terlihat dari lokasi mereka tinggal, tempat lingkungan yang tidak dijangkau oleh transportasi modern dan terpencil di tengah bentang alam pegunungan, perbukitan, dan hutan yang rimbun, lengkap dengan sungai dan anak sungai, juga hamparan kebun dan ladang. Yang ketiga yaitu spirit bertahan hidup. Dengan kekuatan yang tinggi, diwujudkan dengan gairah dan etos kerja yang tinggi. Di masyarakat Baduy selalu ada pekerjaan bagi siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, remaja, dan anak-anak. Mulai umur 10 tahun, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan wajib belajar dan berlatih mengerjakan apa saja, membantu dan mencontoh orang tuanya bekerja, belajar, dan bermain dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pengaruh kearifan lokal suku Baduy terhadap alam lingkungannya. Masyarakat Baduy dalam mempengaruhi alam sekitarnya, dan masyarakat Baduy juga terkena pengaruh alam sekitarnya. Hubungan timbal balik antara masyarakat Baduy dengan alam lingkungan yang terbentuk dengan sangat baik, dan keseimbangan antara ekosistem juga terjaga karena masyarakat Baduy telah membentuk suatu interaksi antara masyarakat Baduy dengan berbagai komponen di alam. Komponen utama yang menyusun sistem kearifan lokal pertanian kesuburan alam. Selain itu, larangan yang ada dan ditetapkan yang bersifat yang mengikat dan harus dipatuhi yang ada di sekitar lingkungan alam suku Baduy membuat tidak ada seorang pun yang berani atau sembarangan merusak alam lingkungan, sehingga keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat terjaga dan keseimbangan ekosistemnya pun seimbang. Kesimpulannya, bentuk perilaku pelestarian lingkungan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy meliputi banyak hal, seperti pertanian dan praktik konservasi dilakukan dengan mendasar pada ketentuan adat dan pikukuh yang telah tertanam dalam jiwa dan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh seluruh anggota masyarakat suku Baduy. Dengan begitu, masyarakat Baduy menjaga lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sekaligus alam lingkungan masyarakat Baduy terjaga dengan baik. Sekian materi pembelajaran kearifan lokal suku Baduy dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.